Selamat siang, Pak Son. Terima kasih atas waktunya sudah bisa mengisi perkuliahan kita di siang hari ini. Mungkin saya buka aja, Pak Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Bapak Son selaku eh, dosen tamu. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di siang hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, selalu sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita ke depan nanti gitu ya. Insya Allah. Mungkin bisa dimulai saja Bapak untuk absensi dan lain sebagainya nanti saya berikan melalui online saja kepada anak-anak ini. Mungkin materi langsung bisa diberikan gitu, Bapak. Kira-kira materi siang hari ini apa nggih? Yang akan Oke Pak, rencana untuk hari ini sambungan kemarin Oh, siap. terkait apa namanya Perawatan tegangan TM itu. jaringan tegangan rendah Pak. Tegangan TR ya masih ya? Oke, siap. Nggih, nggih. Ya, nggih. Monggo, mungkin waktu dan tempat saya serahkan. Pak Son, terima kasih. Saya perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Hari ini saya akan coba melanjutkan sharing pengalaman terkait dengan distribusi tenaga listrik. Uh, Kemarin pertemuan pertama kita membahas perencanaan, kemudian jaringan tegangan menengah sampai pertemuan terakhir kemarin terkait dengan kalau tidak salah gardu distribusi. Nah, untuk hari ini akan saya coba lanjutkan terkait dengan jaringan tegangan rendah. Sebentar saya coba share. Baik, sudah tampil kan? Sampun. Baik, secara begini jaringan tegangan merupakan bagian hilir dari suatu sistem tenaga listrik. Nah, jaringan tegangan dimulai dari gardu distribusi. Jadi kalau dari single line diagram ini jaringan tegangan rendah itu keluaran dari gardu distribusi ya, dari pihak BTR ini. Keluaran ada tiga ini merupakan keluaran jaringan tegangan rendah. Nah, ini digunakan untuk memasok pelanggan dari daya 450 VA sampai pelanggan 197 kVA. Umumnya konfigurasi tegangan rendah ini radial ya. Jadi ketika ada gangguan di satu titik, maka titik setelah pelanggan setelah titik gangguan itu pasti tidak bisa dipindahkan atau dimanuver ke jaringan lain. Berikut adalah komponen SUTR hampir sama dengan SUTM ya. Bedanya ya di tiang betonnya tingginya 9 meter. Kalau di SUTM itu sekitar yang lama itu 11 ya, 11 sampai 15. Kalau tiang beton hanya di 9. Kemudian penghantarnya itu 4 kabel yang terpilin ya, twisted cable, di mana salah satunya merupakan netral. Dapat dilihat di sini ada pole bracket, kemudian strength clamp nomor 7 ya. Kemudian si strength clamp jadi untuk pengikat karena dia nggak pakai aspan ya, dia jadi harus diikatkan di tiang itu sendiri. Kemudian ada stainless strip strap, ini untuk dudukan penggantungnya, dan plastik strap itu untuk merapikan. Kemudian terakhir metal join, biasanya ini digunakan di tiang terakhir untuk pembunyian. Ini berikut konstruksi JTR ya. Dia bisa
berdiri sendiri di tiang dia 9 meter atau dia numpang di SUTM dengan jarak kira standarnya adalah 1,2 meter ya dari SUTM. Jadi di atasnya ini isolator. Kemudian jarak antar misalnya dibutuhkan lagi ada jaringan rendah lagi, maka dia berjarak kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, secara konstruksi SUTR ini selalu dipasang di atas saluran kabel telekomunikasi. Jadi biasanya PLN ini tiangnya ini juga dimanfaatkan oleh provider internet ya. Kecuali Telkom dia setahu saya sudah punya tiang sendiri ya. Kalau First Media, Bisnet atau apa itu sebagian itu bekerja sama dengan PLN untuk instalasi saluran udara kabel telekomunikasi. Kemudian arah gantungnya ini selalu menghadap ke arah jalan ya. Jadi caranya dia posisinya seperti di sini. Ini untuk juga untuk kemudahan dalam pemeliharaan maupun pemasangan. Dan kita lanjut ke fungsi DPR itu bermacam-macam ya. Dia ada percabangan, kemudian ada kemiringan atau sudut ya, lebih dari 30 derajat atau kurang dari 30 derajat. Kemudian juga konstruksi tiang rekam. Jadi teman-teman jalan-jalan itu pasti akan melihat kalau dia hanya dia dipasang di bawah tiang GTM, maka ada beberapa konstruksi yang mirip dengan konstruksi yang ada di ilustrasi ini. Kemudian lanjut ke SKTR ya. Jadi selain SUTR kita juga mempunyai standar saluran kabel tegangan rendah ini dipasang di underground bawah tanah dengan ukuran penampungan, terus ini pasti lebih besar ya daripada yang di SUTR. Kalau konstruksinya ya hampir sama dengan SKTM ya, tidak menggunakan konstruksi yang macam-macam karena dia memang hanya digelar di bawah tanah. Nah ini adalah papan hubung baginya. Jadi ini dia akan pemetaannya ya untuk dia bercabang-cabang itu. Kalau tadi dia kalau SUTR itu memakai konstruksi percabangan, maka kalau di sini itu ada perlakuan hubung bagi. Ini adalah aspek minimumnya. Untuk tadinya ada di garis bawah jenis relaris tembaga karena untuk meningkatkan kemampuan antar arusnya jadi semakin bagus. Kemudian untuk seluruh konstruksinya ini harus dilapisi oleh galvanis ya, sehingga awet dari cuaca. Berikut adalah konstruksi SKTR. Kalau kemarin itu kedalamannya mencapai 1 meter lebih ya. Nah, kalau SKTR ini tidak sampai, hanya 70 cm. Kemudian kalau ada penggelaran double atau bertingkat, maka antara dua instalasi ini dibuat sekitar 20 cm. Nah ini yang tadi ya, gambar yang tadi. Ini adalah PHB, penghubung tegangan rendah. Jadi kalau dia dari single line itu, dia masuk ke PHBTR ini, kemudian dia keluar lagi untuk ke percabangan selanjutnya, atau dia keluar ke beban dari pelanggan ya.
Kemudian di sini juga ada outdoor lighting untuk penerangan lampu jalan. Untuk konstruksi SKTR biasanya akan dilengkapi dengan patok pengaman yang menghadap ke jalan dengan tujuan salah satunya adalah menghindari bila terjadi kecelakaan gitu ya, atau kendaraan yang menabrak itu tidak sampai dia langsung menabrak panel, tapi dia menabrak patok pengaman dulu. Jadi untuk tujuannya seperti itu, dia selalu di posisi di depan panel. Jadi kalau misalnya trotoarnya di belakang, maka dia tetap menghadap ke jalan utama. Nah, itu untuk ini ya, TR ya, tidak ada yang tidak banyak ya tentang TR ya. Karena memang konstruksinya cukup sederhana. Kemudian kebanyakan di selama ini ya, kalau saya belum tahu di Surabaya, kalau di Jawa Barat itu PLN hanya melayani SUTR saja. Untuk SKTR itu hanya di Jakarta atau beberapa perumahan. Itu pun biasanya disediakan oleh pengembang itu sendiri. Kalau yang SUTR itu materialnya disediakan oleh PLN. Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan jaringan. Jadi jaringan ada tegangan tinggi, tegangan menengah, rendah, dan sambungan pelayanan. Sambungan pelayanan ini adalah jaringan yang langsung menuju ke pelanggan. Atau bisa didefinisikan sampai dengan pembatas atau pengukur di sisi pelanggan. Sama ya, konstruksinya ada udara dan kabel tanah. Kemudian di sini ada diameter kontrak. Kalau TR itu 450 VA sampai 197 kVA, sedangkan pelanggan TM itu di atas 197. Kemudian pembatasnya adalah kWh meter. Di sini ada kelas untuk kWh meter yang di rumah itu yang kelas 2 ya. Untuk di atas 41,5 kVA kontrak di kelas 1, dan untuk TM itu 0,5 pas setengah. Jadi akurasinya lebih baik. Beda lagi di sisi pengukuran ya. Kalau daya di bawah 41,5 kVA ini pengukurannya langsung, sedangkan kalau TM atau TR di atas 41,5 kVA ini tidak langsung atau dibantu atau dilengkapi dengan current transformer. Berikut adalah sambungan TR ya. Sebenarnya secara umum hampir sama dengan SUTR. Dapat dilihat dari sini jarak aman atau right of way ya, khusus untuk arah ke pelanggan itu diharapkan untuk penumpang jalan raya itu dia 6 meter ya. Jadi tidak sampai ketika ada truk atau kendaraan itu tidak tersangkut. Kemudian untuk jalan yang biasa, bukan jalan raya itu 5 meter minimum. Kemudian halaman penduduk 4 meter. Kalau ada balkon 2,5 meter dan seterusnya. Karena beberapa ini menghindari ya. Pernah kejadian itu karena terlalu rendah andongannya ya, lengkungannya itu dia tersangkut oleh truk. Nah, kemudian kabel itu 2000 years later 5 meter untuk menghindari ini drop tegangan, jadi maksimal 25 meter.
Kalau lebih dari 2 meter biasanya akan dipasang tiang JTR lagi ya. Seperti itu. Kemudian untuk tipe D ini biasanya untuk kontrakan. Jadi dapat dilihat di sini dia dibagi beberapa meter atau kali APP ya di setiap ruangan ini, misalnya kontrakan atau kos-kosan. Kemudian tipe E ini adalah dia sambungannya kabel tanah, biasanya di perumahan-perumahan elit. Sama dengan tipe F juga sama ini, biasanya di perumahan elit yang sudah dirancang tidak ada kabel yang melintas di udara. Dan dua tipe terakhir adalah tipe G dan tipe H. Ini meternya itu terpusat ya, terpusat. Jadi di satu tiang, baru dari tiang ini kabel milik pelanggan ya, kabel milik pelanggan. Jadi PLN itu hanya sampai di sini. Nah, ini baru diimplementasikan di kalau nggak salah baru di kota-kota ya. Kalau di pedesaan atau kota kecil ini belum. Ini biasanya untuk biar monitoringnya, pembaca meternya itu di satu titik saja. Ini di Bekasi pun baru 2 perumahan yang seperti ini. Nah ini, tapi kalau di luar negeri ya, di Beijing itu dia sudah terpusat KWH-nya. Jadi dalam satu gang itu KW meternya ada di depan gang semua. Baru dia menuju ke rumah masing-masing dengan jarak maksimum berapa meter. Jadi setelah itu muncul lagi box lagi ya, terpadu, box APP terpadu yang muncul. Nah, itu kemudahannya adalah satu pembacaan meter, kedua untuk pemeliharaan juga gampang karena tidak perlu ke tiap rumah. Selain itu juga untuk memeriksa pemakaian, apakah pemakaiannya ada yang anomali gitu. Nah kalau dipasang di rumah kadang-kadang kan pembaca meter itu ketika meternya dipasang di dalam halaman dan halaman itu dikunci, itu akan kesulitan karena tidak semua meter PLN itu otomatis meter reading dibaca secara otomatis, kecuali untuk perusahaan-perusahaan atau pelanggan bisnis yang bisa kita langsung remote di kantor. Sedangkan untuk pelanggan rumah itu biasanya masih dibaca secara manual karena memang biayanya data itu masih mahal jika dibuat seluruh pelanggan perumahan dibuat AMR. Yang terakhir tipe H ini untuk pelanggan atau sifatnya satu persil gitu ya. Nah, ini sudah diaplikasikan di apartemen-apartemen dan pasar modern. Pasar modern itu dan mall itu biasanya juga seperti ini. Jadi terpusat. Kecuali kalau mall itu ada mall itu atau apartemen itu sifatnya curah. Dia beli di PLN, kemudian dia menjual lagi ke penghuninya dengan harga yang berbeda. Nah, itu biasanya juga seperti itu. Tapi kalau untuk pasar modern, pasar umum itu dia masih memakai harga PLN. Tapi dengan konstruksi atau tipe ini menggunakan tipe H. Kemudian selain pelanggan TR, kita memiliki pelanggan TN. Nah ini sama dengan yang pernah kita bahas di ini ya, di gardu distribusi tembok. Nah, secara umum sebenarnya konstruksinya sama ya. Kalau gardu distribusi itu keluarannya itu ke pelanggan umum, trafo pelanggan umum. Kalau di pelanggan tegangan menengah itu keluarannya ke pelanggan TM
di mana trafonya itu milik pelanggan TM. Jadi sudah diketahui teman-teman, kalau pelanggan TM itu wajib menyediakan trafo sendiri dan menyediakan gardu tembok sendiri. Jadi PLN biasanya hanya numpang kubikelnya saja. Nanti akan dibatasi satu sekat itu ya, sekat khusus pelanggan dan khusus untuk akses PLN. Itu kalau pelanggan TP itu pelanggan tegangan tinggi itu harus menyediakan gardu untuk sendiri. Nah, seperti itu. Jadi PLN hanya sampai ke pembatas dan pengukur tadi ya, seperti yang disampaikan di awal tadi. Oke, berbicara tentang saluran atau sambungan pelayanan, maka ujungnya adalah pembatas dan pengukur. Nah, pengukuran ini seperti disampaikan di depan, kalau di bawah 41,5 itu merupakan kelas 2 yang misalnya di rumah-rumah teman-teman ya. Kemudian untuk yang di atas itu merupakan kelas 1 dengan bantuan atau diintegrasikan dengan pemerintahan CP. Yang itu disebut dengan pengukuran tidak langsung. Kemudian untuk TM itu menggunakan kelas 0,5 dengan pengukurannya bisa mengukur waktu beban puncak dan di luar waktu beban puncak dengan menggunakan current transformer dan potential transformer. Untuk pembatasnya itu disesuaikan dengan bayar kontrak. Nah, kalau untuk sampai ke pelanggan SR saluran rumah, sambungan rumah sama sampai tegangan rendah itu menggunakan MCB. Kalau untuk pelanggan PM menggunakan OLR atau overload relay. Nah, berbicara ini circuit breaker ya, tipe-tipe di yang ada di pasaran ya, ada tipe B, C, D, tipe K atau apa ya. Nah, itu memiliki karakteristik seperti berikut. Jadi kalau tipe B itu dia akan trip ketika besarannya dia 3 sampai 5 kali IM. Nah, coba dilihat sini ya. Kalau C itu 5 sampai 10, sedangkan D itu 10 sampai 20. Nah, itu kalau dari besarannya. Tapi secara waktu sebenarnya dia ketika 2 kali I pengenal itu dia maka selama 50 detik, kalau di sini detik ya, bacanya seperti itu ya, dia akan trip. Jadi nggak langsung trip tuh. Jadi menunggu 50 detik dulu trip, sama dengan ketika misalnya 1,3 lah ya. Nah, dia butuh berapa menit baru dia akan trip. Ini kalau ini second, ini rate-nya sama dengan yang lain. Bacanya begitu. Ketika dia akan langsung putus ketika dia 5 ya. 0,01 detik sampai 1 detik mungkin langsung putus. Nah, tapi ketika dia 2 kali arus dia akan membutuhkan sekian detik untuk baru putus, baru jeblok misalnya. Nah, untuk PLN sendiri memakai tipe CL ya, dimana di dalamnya ada sistem hammer trip yang akan trip secara cepat sehingga mengatasi gangguan hubung singkat. Jadi kalau ada kebakaran terus penyebabnya arus hubung singkat gitu ya, sebenarnya selama dia menggunakan MCB-nya standarnya PLN itu tidak mungkin terjadi kebakaran. Nah, biasanya kebakaran itu terjadi mungkin ya itu karena MCB-nya
tidak sesuai dengan daya kontrak, atau MCB-nya ini atau tidak pakai MCB namanya, bending gitu. Jadi langsung di short gitu. Jadi nggak ada pembatas. Jadi ketika kita memakai banyak itu tidak ada pengaman. Jadi kayaknya muncullah kebakaran itu. Jadi selama insya Allah ya, selama menggunakan daya sesuai kontrak itu tidak bakal terjadi gangguan fungsi. Nah, di sini saya belum dapat gambar yang bagus ya. Untuk karakteristiknya itu, untuk tipe CL itu ringnya adalah 4 sampai 8. Sorry, 4 sampai 6. 4 sampai 6. Namun begitu, ketika di ini 1,5 kurang dari kira-kira berapa ya? Kelihatannya. Kalau nggak salah 1,05 ini. Nah, dia itu sebenarnya sudah mulai mendeteksi ya. Karena itu dia butuh sekian detik gitu kan. Nah, kalau terus-terusan, nah dia akan putus di ini 4.000 second. Kalau dia terus-terusan. Nah, ya 1,05 ya. 1,5 IN itu lebih dari 1 jam. Jadi menurut dia masih tidak masalah gitu ya. Tapi ketika 1,2 dia kurang dari 1 jam akan panas dan trip. 1,2 ya. Nah itu 1,2. Kalau 1,5 IN dia kurang dari 2 menit sudah jelek ya, 60 detik di 1,5 sudah 60 detik. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada dia mendeteksi arus lebih ya, kemudian arus lebih itu di convert ke panas. Nah, dia akan mendeteksi itu sekian dengan settingan di dalam sini, dia akan langsung trip. Nah, ini contoh tipe MCB yang digunakan PLN. Ini tipe MCB-nya ya, CL, dan ada 20 ampere. Dan tegangannya dengan tegangan TR ya, 230-400. Bisa breakingnya 6000. Kalau C32 ini model number. Jadi setiap MCB pasti punya model number yang dikeluarkan oleh masing-masing pabrikan. Di sini juga ada keterangan bahwa saya sudah sesuai standar PLN ya. Yes. Kalau di MCB kalorimeter itu selalu akan ada tulisan seperti ini ya, milik PLN. Nah, jadi teman-teman kalau jangan mengganti ya, karena mengganti ini jadi perdata gitu ya, karena merubah pembatas. Walaupun misalnya pembatasnya ini sama misalnya 20 misalnya, tapi tipenya beda ya, C atau B, atau kemudian di sini nggak ada milik PLN. Nah, ini berarti penggantinya sudah dipastikan kalau ini sudah bersalah ya. Oh, ini pasti diganti gitu. Nah, ini sangat bahaya karena itu bisa merugikan rekan-rekan ketika Anda ingin menghubungi PLN untuk misalnya di perusahaan. Karena untuk 600 ini 6.000 ya, ini adalah tegangan maksimum yang bisa diterima oleh MCB. Kalau lebih dari itu, MCB-nya akan rusak ya, bukan trip lagi, rusak. MCB, kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk TM ya, untuk pengukuran dan pembatasan di tegangan menengah. Jadi kalau di tegangan menengah kita menggunakan over relay. Jadi mendeteksi beban lebih. Ini sudah disesuaikan dengan ini ya, tarik daya listrik yang ditetapkan oleh PLN, di mana
di setting itu 1,05 IN itu dari ini ya, dari sesuai daya terkontrak. Jadi ketika beban yang mencapai 1,05 IN, dia akan setelah terus menerus ya, terus dalam 1 jam dia akan trip. Kalau hanya setengah jam nggak akan trip. Nah, tapi kalau lama continue pasti akan trip. Kemudian di sini dianggap masih beban lebih itu sampai 1,5 IN. Nah, selebihnya dari itu sudah kita anggap itu sudah ke overcurrent, gangguan arus lebih. Sehingga sebagai pengamannya di pelanggan tegangan menengah, kita mengintegrasikan dengan OCR. Jadi sebenarnya dalam satu peralatan ya sudah ada fungsi OR dan OCR. Nah, ini settingnya OCR ini dia 4 kali IN ya. Jadi ketika dia akan langsung kurang dari 1 menit itu sudah langsung trip, sehingga tidak ada, kalau kelamaan itu akan merusak ini ya, merusak peralatan. Untuk akurasi pengukuran, kita menggunakan current transformer ya. Kemudian untuk pelanggan TM kita dilengkapi dengan potensial transformer. Nah, di CT atau current transformer itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah CT khusus metering dan CT khusus proteksi. Jadi kalau metering ini dia mempunyai akurasi yang tinggi ya dalam hal pengukuran. Namun dia gampang mencapai titik saturasi. Jadi kalau sudah titik saturasi dia rusak ya, atau tidak bisa dengan baik. Dengan CT proteksi dia akurasinya rendah, khusus di tegangannya semakin kecil ya atau mendekati IN. Namun dia kelebihannya adalah dia masih bekerja di saturasi yang tinggi atau ketika membaca gangguan yang besar. Mungkin itu rekan-rekan untuk hari ini. Kita menuntaskan terkait dengan jaringan ya, dari JTM sampai JTR kemudian SR. Mungkin ada yang ditanyakan. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan proteksi dan operasi distribusi yang mungkin lebih ini ya, banyak hitung-hitungannya itu ya. Nanti kita buat nggak hitung-hitungan aja lah. Mungkin itu rekan-rekan Pak Adit, rekan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Son atas penjelasannya. Untuk teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apakah masih pusing? Ini mungkin perkenalan Pak G. Jadi teman-teman juga kayaknya masih belum awam gitu ya. Betul Pak. Harus kenalan ini. Harus kenalan ini. Nanti soalnya di lapangan yes ini nanti yang dihadapi. Mungkin kalau mengawali saja Pak G, biar teman-teman yang lain nanti berani bertanya gitu ya. Mungkin saya mau bertanya sedikit Pak, ini nyocok-nyocok lah istilahnya. Saya juga dulu di lapangan gitu ya. Mungkin kan udah lama saya pensiun istilahnya gitu Pak. Jadi sudah mungkin banyak perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan ini yang mungkin saya sudah tidak tahu, ketinggalan lah istilahnya gitu Pak G. Mungkin ini pemasangan trafo Pak. Tadi kan dibahas pemasangan trafo TM Pak G, trafo distribusi tadi Pak. Itu kalau tidak salah ada anunya Pak G. Ada apa namanya?
ada peraturannya, itu peraturan apa bukan ya? Standar apa gitu ya? Jadi yang primer itu menghadap ke jalan-jalan, yang sekunder menghadap ke trotoar gitu. Apakah ada peraturan seperti itu enggak Pak ya? Apa enggak ada ya? Zaman saya dulu kok kayaknya ada gitu, tapi 2,000 years later. Itu ada di belakang. Mungkin gitu Pak Adit. ngapunten Pak, putus saya tadi. Oh, putus ya? Aduh, putus terus berkali-kali ini tadi, saya 2 kali udah putus ini. Oh iya. Iya, Kalau iya. dilihat dari sini Pak Adit, memang yang menghadap ke jalan itu yang primernya. Oh gitu Pak nggih. Iya. Tapi itu standar Pak nggih. Maksudnya di standarnya pemasangan memang seperti itu kah, ataukah tidak standar tapi memang disarankan seperti itu, apa Eh, atau random Pak, saja gitu? kalau ke gambar ya berarti sudah standar Pak. Oh standar Pak nggih. Iya. Eh, Berarti memang kalau pemasangan GTT yang 3 itu, yang premier itu harus menghadap ke jalan Pak nggih. Iya Pak. Nggih. Berarti RST-nya pun bacanya dari kiri ke kanan dari jalan gitu Pak. Misalnya kalau saya berdiri di jalan, baca RST-nya itu RST gitu Pak. Iya Pak. Iya. Oh, ya, ya, ya. Berarti masih sama berarti. Masih sama. Masih sama. Cuman kalau nggak diawasi kadang-kadang agak ngawur juga ya, Pak. Lah ya itu makanya Pak. Kadang-kadang pasang aja gitu. Nggak tahu kadang-kadang RS kan itu untuk mempermudah pembacaan juga Bang ya, pada saat maintenance gitu kan. Tahu yang mana yang RST apa gimana, yang premier yang sebelah mana. Nah itu. Ya itu harus diawasi memang kalau pengawas pada saat konstruksi pemasangan. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman yang lain. Apa untuk konstruksinya mungkin? Untuk konstruksi dulu. Ini konstruksi atas itu namanya pole top arrangement atau pole top aksesoris gitu loh kalau nggak salah namanya tuh. Jadi itu GTT. Nah seperti ini GTT, mungkin teman-teman sering lihat ya di jalan-jalan itu GTT, gardu trafo tiang. Gardu trafo tiang. Gardu trafo tiang. Kita juga ada di kampus ini Pak. Contohnya gitu ya. Maksudnya bukan yang punyanya PLN, tapi memang yang contoh untuk dipelajari itu ada di kampus ini. Anak 2020 ini belum pernah ke kampus Pak. Kebanyakan. Oh gitu. Ya, ini anak-anak pandemi semua ini. Anak 2019, 2020 terutama. Karena pandemi itu kan 2020 awal ya. Jadi teman-teman ini banyak yang belum ke kampus ini. Ke kampus pun paling beberapa anak, enggak semua ini. Oh, memang belum Pak ya, tatap muka full Pak ya. Belum tatap muka full Pak. Ini mata kuliah saya kemarin-kemarin itu semuanya online masih semua. Jadi ya itu. Karena salah satu sebabnya juga kita masih parno lah Pak istilahnya. Saya juga soalnya kemarin kena soalnya. Oh. Iya, jadi agak takut juga sekeluarga kena daripada nanti tatap muka kena lagi lah gitu. Tapi nanti insya Allah lah, ini semester depan mungkin kita sudah full tatap muka. Ini sudah mulai tatap muka. Jadi ya kasihan sih anak-anak ini. Masa lulusan online gitu kan ya. Apa bedanya sama UT gitu kan. Nah, gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Ayo. Untuk konstruksi distribusi TR ya. Nama-namanya itu banyak yang berubah Pak. Saya lihat tadi itu kayak sambungan pelayanan. Dulu namanya kalau zaman saya dulu sambungan SR ya. Sambungan rumah kalau nggak salah. Sambungan yang dari tiang menuju ke APP. Nah, oh iya Pak. Sebenarnya sama aja Pak. Sama aja Pak ya. Cuman kalau sambungan pelayanan tuh lebih general sampai sambungan ini ya pelanggan TM gitu. Cuman kalau ke rumahnya tetap SR Pak, sambungan rumah. Oh, tetap SR ya Pak ya? Iya, istilahnya tetap SR ya. Iya. Soalnya kan ada perombakan nama dulu PLN itu. Semua namanya dirubah sampai general manajernya dirubah gitu kan. Dulu namanya apa gitu loh. Jadi di Inggriskan semua gitu. Tahun berapa tuh Pak? 2014 apa ya?
Di Inggris kan semua. Iya Pak, Inggrisnya semua ya. Awalnya J jadi G semua kan. Lah itu. Ya, engineer. Bapak di ini toh, Pak, di kantor, Pak nggih. Iya Pak, ini di kantor Pak. Nggih, nggih, nggih. Iya Pak, Ya, kantor ya. saya itu juga masih ini Enggak full. 50%. Oh, iya. Iya, saudara saya juga ada yang di distribusi itu juga masih online, ada beberapa yang masih online. Nggak semuanya offline. Ya, insya Allah Pak, nanti ke depan ini bisa masuk semua. Bisa beroperasi dengan apa seperti yang seharusnya lah. Gimana nih teman-teman yang lain? Kok menang kabeh ini? Ya apa? Hei, ayo, ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak Son tadi. Itu menjelaskan konstruksi apa? Konstruksi konstruksi distribusi tegangan rendah. Ya. Nanti ini masuk ke ujian loh ya. Distribusi tegangan rendah itu apa ae peralatan. Kita lihat nanti dapat nilai berapa nanti. Mungkin ini Pak, saya yang banyak pertanyaan nih. Yang ngapunten Pak nggih. Iya Pak. Tadi saya lihat itu di tipe G sambungan pelayanan Pak nggih, sambungan pelayanan tipe G, tipe H tadi Pak nggih. Itu kok ada persyaratan apa ya tadi ya? Nah ini konstruksi sirkuit penghantar antara panel APP dan PHB pelanggan sekurang-kurangnya NYY. NYY itu kan setahu saya kan kabel tanah Pak ya? Bukan? Ada Pak yang di ini, ada yang apa? Untuk dalam itu ada Pak ya? Ada Pak, iya Pak. Kabel luar atau NYY itu. Tapi memang harus NYY Bang ya? Mungkin ada sebabnya kenapa itu Pak ya? Kok harus NYY? NYY kan besar itu ya? Ini Pak, soalnya kan jaraknya dari ini kan kalau tipe G kan meternya ada di tiang Pak ya. Nah, diharapkan keluarannya tuh ya kalau memakai bukan NYY yang itu takutnya itu apa drop lah ya, kurangin lah. Oh iya. Oh saya kira meternya itu di rumahnya, di tiangnya semua gitu Pak ya. Ya, jadi satu gitu Pak ya. Iya, terintegrasi di satu tiang. Oh iya. NYY itu maksudnya besar supaya drop tegangannya itu enggak besar gitu Pak ya. Betul. Supaya, nah ini mahasiswa ini harusnya ngerti ini kenapa kok NYY drop tegangannya tidak bisa mengecil. Nah, ini sudah saya ajarkan Pak kemarin Pak. Lali bareng saya kira-kira ini. Kenapa kok drop tegangan itu bisa kecil kalau kabelnya diperbesar, penghantarnya diperbesar. Nanti ada pertanyaan seperti itu nanti di ujian ya. Siap-siap. Ya, mahasiswa ya gitu Pak, kadang lupa ya, harus diingatkan kembali. Kalau yang tipe H ini untuk Pak ya? Untuk apartemen, kos-kosan itu juga ya? Enggak. Betul, ini biasanya tuh kalau sekarang ya, sekarang kita mintanya memang tipenya tipe H. Jadi apa namanya? Di sisi PLN juga investasinya enggak gede Pak ya. Oh, iya. Jadi berhenti di sini, nah gitu. Ini biasanya apartemen, kontrakan, kos-kosan atau ini Pak, apa namanya? Pasar modern itu sekarang dibuat seperti ini. Tipe H. Oh iya. Ya, jadi nanti ke dalamnya udah. Kalau dulu kan PLN itu sampai ke dalam ya, narik kabelnya itu. Nah, sekarang di depan semua, Di depan aja gitu ya. Mm-mm. Tapi dari APP menuju ke dalam semuanya pelanggan Pak ya. Memang milik pelanggan kan memang kan kalau dari APP ke PHB masing-masing kamar ini ya. Untuk konversi Pak, ada biaya tambahan enggak Pak? Ini ngomong biaya malian. Konversi gimana Pak? Nah, dari sambungan konvensional, saya konvensional yang tipe biasa itu Pak, yang satu rumah satu tiang gitu, satu sambungan satu APP menuju ke yang kayak gini, misalnya dari rumah biasa terus jadi kos-kosan misalnya, itu kan perlu dikonversi kan dari tipe yang biasa ke tipe H ini gitu.
Tipe yang biasa itu tipe apa ya Pak? Tipe A, B, C gitu Pak ya? Saya kok tadi putus soalnya ini tadi. Pak ya. Ya, dari tipe A gini loh Pak. Dari tipe A atau tipe B gini menuju ke tipe H tadi gitu, apakah ada biaya tambahan enggak Pak? Gini Pak. Kalau ini kan sebenarnya untuk tipe G sama H itu kan mulai diimplementasikan kan mungkin akhir-akhir Pak ya. Ya. Kalau misalnya ditarik kembali gini, ya ini nanti justru ini pelanggannya yang nambah biaya sendiri tuh. Oh, sambungannya ya Pak ya, sambungannya Ya, nambah biaya sendiri. karena kalau tanggung jawab PLN itu kan batasnya sampai meter Pak ya. Nah kalau meternya ditarik ke sini kan semakin pendek kalau PLN. Oh iya sih. Iya. Jadi pelanggannya belum tentu mau. Sebentar, ngapunten Pak. Ini anak-anaknya. Wah. Iya. Saya tahu, jangan masuk toh. Aduh. Apa di kuliah ini ya Allah. Ngapunten Pak. Lihat di rumah ya gini nih loh. Aduh. Oke. Berarti tetap konversi biaya itu tetap nanti dibebankan ke Pak nggih, ke pelanggan gitu aja Pak ya. Gitu. Kalau konversi di sisi PLN enggak ada biaya tambahan Pak nggih. Maksudnya kayak APP-nya kan berubah toh. Enggak ada Pak ya. Tidak ada Pak. Jadi kalau ini untuk sekalian sosialisasi Pak ya. Rekan-rekan juga ini. Kalau misalnya ada penggantian KWH itu sebenarnya pelanggan tidak dikenai biaya Pak. Kecuali hilang ya. Tapi kalau cuman diganti, misalnya KWH-nya udah burem nih gitu kan Pak ya. Bisa ngajukan gitu Pak ya. Bisa, itu sebenarnya tidak ada ini Pak, tidak ada biaya. Memang tidak ada biaya. Kecuali kalau Pak Adit atau rekan-rekan tuh mau menggeser gitu ya. Nah, kalau menggeser itu posisinya APP. Itu memang ada biaya. Kalau misalnya ada tambahan kabel atau apa itu berarti akan dibebankan ke pelanggan. Tapi kalau misalnya memang APP itu buram, rusak, itu terus diganti tidak ada biaya. Nah ini biasanya disalahgunakan oleh orang lapangan ini, oknum. Kadang kemarin tuh ya ada lah Pak orang lapangan. Kita tahu ya Pak ya, orang lapangan kan outsourcing Pak ya, bukan dari PLN sendiri istilahnya. Ya kadang ada kadang enggak lah Pak, mesti Pak. Kemarin saya soalnya di rumah itu gangguan gitu loh Pak. Setiap kali pemakaian putus gitu, trip terus. Tapi yang trip itu PLN-nya kalah istilahnya. Nah ini mungkin ke pertanyaan ketiga Pak. Ini kan tadi ada pemilihan MCB itu kan banyak tipe-tipenya ya Pak ya. Ada B, C, D gitu Pak. Itu yang sekiranya bagus untuk dipasang di PHB itu tipe yang mana kira-kira? Untuk PHB-nya pelanggan maksudnya. Supaya tidak clash sama kinerjanya PHB-nya PLN itu sendiri. Soalnya kan PHB-nya PLN itu kayaknya kan lebih ya Pak ya, lebih kinerjanya lebih bagus gitu loh, lebih cepat gitu loh. Kayak yang tipe CL ini. Kalau kita beli MCB di luar-luaran untuk PHB kita itu biasanya seringannya kayak di rumah saya tuh kalah gitu loh Pak. PHB-nya si PLN-nya tuh lebih cepat trip daripada PHB-nya saya. Dan itu berkali-kali itu Pak. Berkali-kali. Oh iya Pak. Soalnya Pak, kalau dari ini ya, grafik ini ya. Grafik ini tuh dia 1,2 aja sudah bisa ngetripin Pak. Sedangkan kalau tipe yang biasa di pasaran itu dia tuh belum ini Pak, kadang belum ngetrip, belum kerja ya. Iya. Jadi kalau di setting lebih besar tetap duluan PLN Pak. Nah itu. PHB kita yang di rumah itu cuma untuk pembagi aja Pak. Iya, bagi aja ya. Hubung bagi ya bener sih PHB hubung bagi ya.
Atau mungkin pakai tipe apa ya? B mungkin Pak ya. B Pak nggih. Disarankan tipe Oke. B gitu Pak ya, yang paling anu lah ya, yang paling Oke. cepet gitu ya. Dia lebih cepat Pak ya. Dia Nggih. kan di 35 ya. Ya, 3 dan 5 35 kali ya, 3 dan 5 kali dari arus eh, nominal. nominalnya. Kalau Ya, punya PLN itu kan ini Pak, apa? 4 ya. 4 4. sampai 6. Tapi dia di 1,5 sudah baca dia. Yeah. Dan cepet juga, waktunya kan lebih anu Pak, lebih ke bawah gitu loh. Kalau yang Betul. CL itu. Itu, Pak. Mulai. Tapi cara mengetahuinya, nah ini saya malah nggak tahu ini Pak. Mengetahui kalau kita belinya itu yang B, yang C itu ada tulisannya Pak ya di P. Di sini Pak. Di sini tuh, nah ini kan ada CL ya Pak ya. Oh. Nah ini tipenya, terus 20 ini arusnya Pak. Arusnya itu Pak ya. Ya, jadi kalau apa ya? Kalau daya 4,5 itu biasanya kan CL2 ya. CL2. Kalau daya 900 itu CL4 gitu. Ini dikali ini aja Pak. 220 Pak. Nah, itu berarti daya kontrak. Kira-kira daya yang maksimal yang ini ya, VA-nya kita. Yang kita berlangganan gitu Pak. Betul. Yeah. Jadi ya ini untuk teman-teman mahasiswa juga ya, ini pengetahuan tambahan. Kalau Anda mendesain sistem instalasi ya, jangan disarankan PHB-nya itu menggunakan tipe B ya, yang cepat responnya. Karena nanti biar kalau balapan sama yang punyanya PLN yang CL itu enggak kalah gitu loh. Percuma kalau kalah nanti soalnya gitu kan. PLN-nya duluan yang trip gitu. Semuanya trip dulu, mati semua sarumah. Padahal yang mati seharusnya nggak serumah gitu loh. Cuman satu grup gitu. Tapi karena kalah cepat, satu rumah mati. Gitu. Sering gitu terjadi itu. Lebih bagus loh, ya gimana? Responnya lebih cepat gitu ya. Responnya lebih cepat. Oke. Iya. Soalnya tuh Pak, di perencanaan gitu ya, kadang-kadang itu tidak disebutkan Pak. Misalnya MCB sekian ampere gitu aja di perencanaan itu tidak ada tulisannya tipe apa gitu, tidak ada. Oh iya. Iya tuh. Kalau di perencanaan itu loh Pak, di perencanaan instalasi apa gitu kan tidak disebutkan di BG-nya itu, cuman MCB gitu aja, sekian ampere gitu. Tapi tidak disebutkan tipenya tipe apa gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan dulu. Sekarang ya sama aja paling ya Pak. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Ayo. Ini kok malah mati semua. Ayo nyalakan kameranya. Ayo nyalakan kameranya. Yang mati kata absen nih. Yuk nyalakan kameranya. Ini sudah absen semua ya. Mohon dinyalakan kameranya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kok lagi? Cuman saya yang nanya tadi. Mana? Yang lain. Yang nanya cuman saya tadi, lupa. Yang lain gimana? Aduh. Yo, yang lain. Ada yang ditanyakan? Mbak Nurul. Ini pada kemana semua nih kok cuman segini? Ada 21 anak kan ya? Ada 3 yang nggak datang. Dari mana ini? Mbak Nurul? Mas Fanza? Mbak Widya? Ini semester berapa Pak? Ini semester semester berapa ya Anda ini? Semester 5 ya? 4 Pak. 4. Oh iya sih, 4 sih. Anu ya, masih genap ya Aliau. Oh, baru 2 tahun berarti ya? Ya, baru 2 tahun Pak. Cuman perkuliahan instalasi sudah mereka ini. Distribusi barusan ini. Transmisi belum. Transmisi setelah distribusi biasa. Transmisi sudah ya? Belum ya? Oh ya, transmisi itu setelah distribusi biasanya. Ya ini memang ini ilmu awam ya. Tapi ini nanti yang dulu saya pelatihan sertifikasi itu kayak gini anunya, materinya seperti ini, persis seperti ini. Ya. Lebih dicul Pak ya. Dulu langsung dites dulu, nggak dikasih apa-apa, langsung tes gitu. Jadi Anda bukan orang lapangan, nggak ngerti apa-apa ya blas ya.
Jadi seperti ini, Anda kalau nanti mau sertifikasi atau mungkin ikut PII itu ya, tasnya ya kayak gini nih. Nanti untuk portofolio Anda dites pertama kali kalau misalnya ini saya diceritain sama ya, teman saya yang PII saya belum ikut kayak gitu-gitu. Itu juga nanti ditanyakan hal seperti ini. Kalau misalnya Anda nggak bisa jawab, nanti matrikulasi. Ditambahi nanti materinya. Lulusnya lebih lama. Gitu. PII seperti itu Pak. Bapak, di PLN sudah ada sosialisasi Pak ya? Kok lagi booming itu Pak kayaknya? PII itu. Iya Pak. Insinyur. Ayo, ada pertanyaan yang lain. Ini nggak bertanya ini karena bingung nggak tahu apa Blas gak ngerti. Ayo, ada yang ditanyakan. Mungkin, Pak, ini malah saya yang banyak nanya ini ya, ngapunten Pak. Jadi untuk pemasangan untuk KWH gini nih Pak, Ya. Yang boleh diotak-atik sama pelanggan itu cuma dari APP saja Pak ya, dari APP bawah itu sampai ke dalam ya, sampai ke PHP dan seterusnya gitu kan Pak ya. Betul Pak, iya Pak. Jadi tapi kalau gimana, kita mau buka apa namanya tuh kota APP-nya itu kira-kira tetap harus ya Pak ya, harus konfirmasi ke PLN gitu Pak ya. Ceritanya saya mau pasang sendiri nih gitu, saya mau saya pasang sendiri ininya apa, kabelnya mau saya ganti misalnya dari APP ke PHB, tapi tetap saya harus ke PLN dulu Pak ya. Betul Pak, kalau misalnya masih berhubungan dengan meternya itu lebih baik mengundang Pak, jadi memanggil saja Pak. Memanggil ya. Betul Pak, soalnya itu kan ini semua Pak ya, disegel semua Pak ya. Iya. Segel semua, walaupun jadi mending orang PL-nya aja yang masang Pak. Tapi mereka nggak mau Pak kemarin. Nggak mau Pak ya. Iya, jadi kemarin tuh kabel saya kebakar istilahnya gitu Pak. Sambungan dari APP ke PHB itu kebakar. Orangnya datang kan. Ternyata kok, ya ini kebakar Pak gitu. Nah gimana Pak? Mungkin bisa Pak dibantu gini. Waduh, nggak ada peralatannya Pak gitu ya. Terus tinggal aja gitu. Akhirnya saya nekat Pak, saya pasang sendiri Pak. Gitu, saya pasang sendiri, pakai NYY gitu saya. Tapi sama mereka ditinggalkan, segelan itu enggak disegel lagi, dibuka gitu. Waduh. Kan soalnya kan apa namanya PHB-nya itu kan di dalam kotak itu sih Pak. Jadi otomatis kan saya bisa ngotak-ngatik, tapi bukan yang APP-nya gitu loh. Tapi kan seenggaknya si MCB-nya kan saya buka-buka gini Pak. Saya buka-buka, saya pasang, saya tutup lagi. Mereka datang lagi loh. Sudah kepasang ini Pak, sudah bagus ya sudah ya. Nah, kemarin nggak ada yang mau masang, siapa yang mau masang gitu saya. Oh. Cuman ini Pak, kalau ini khawatir saja kalau misalnya pas ada yang datang itu Pak, pemeriksaan P2TL ya Pak. P2TL ya. Itu dia kan ngelihatnya kadang ini Pak, pertama segelnya dulu tadi ya. Ya. Tapi itu proses Pak, proses penggantian itu kalau nggak salah. Proses penggantian, jadi saya juga mengajukan penggantian ininya, menggantungkan penggantian MCB-nya juga. Karena MCB-nya sudah istilahnya lecek kalau orang Surabaya. sudah ya dinaikin itu tidak bisa gitu loh Pak. Jadi pada saat saya pasang baru itu sudah selesai dipasang baru, orangnya datang itu bawa MCB baru gitu loh, sama dia dipasang lagi. Terus disegel sama dia. Disegel lagi gitu. Oh ya aman. Karena saya lihat kok nggak ada etiket untuk membantu gitu loh Pak. Jadi saya pasang sendiri. Bagaimana? Mati ya, rumah nggak ada listrik. Pada saat itu gitu loh Pak. Saya pasang sendiri dan ya kebetulan saya juga ada pengetahuan untuk itu gitu loh Pak. Jadi saya pasang sendiri akhirnya.
Gitu. Hmm. Ada sertifikatnya lah Pak, dalam arti. Sertifikat instalator ada lah Pak, seenggak-enggaknya ya. Ya, kalau ditanya ini kok dipasang sendiri loh, saya ada sertifikatnya kok gitu. Jangan khawatir. Aduh. Oke. Jadi ya itu teman-teman ada yang ditanyakan mahasiswanya ini loh kok menang kafe. Jangan bilang sudah ditanyakan sama Pak Adi tuh, ojo ngomong ngono. Ayo, ada yang ditanyakan mungkin. Mas Ade, Mas Wahyu, ini pada kemana ini? Mas Ade? Ya, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Karena masih awam, Pak. Ya, memang mungkin karena masih awam lah, Pak. Ya, pengetahuan konstruksi terutama, Pak ya. Pengetahuan konstruksi itu masih awam untuk mereka ini. Karena kalau yang belum mendelep ini. Dikasih hitungan aja, Pak, biar lebih mengerti mereka. Kalau hitungan ngerti mereka, Pak. Insya Allah. Iya, Pak. Mungkin Pak Adit, pertemuan saja ya minggu depan nanti coba saya yang terakhir ya terkait pengamanan atau proteksi dan pengoperasian distribusi, Pak. Iya, OPHAR, Pak. Jadi nanti sama juga penentuan kita pakai CT berapa untuk pelanggan ini berapa, CT siapa, sama nanti ini Pak mungkin bisa lebih. Bisa. Ya. Ya kita lah Pak, mohon tumpahan ilmunya Pak yang enggak kita, karena jangan sampai teman-teman ini terkungkung dengan materi ya tadi hitungan toh gitu loh, teori saja gitu loh, karena di lapangan itu seringnya itu pasti berbeda, tidak sama seperti yang ada di kampus gitu ya, pengetahuan lapangan. Kalau di kampus ya sebatas itu saja memang gitu loh, karena tidak ada lagi kalau memang di kampus. Ya, tolong setiap kali ada perkuliahan itu dicatat, ya, tolong dicatat. Dan mungkin materi nanti bisa kami minta, Pak, nggih. 2000 years later. Putus lagi, Pak. Putus lagi, Pak. Aduh, putus sambung ini, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, bisa diakhiri saja, Pak, nggih. Kami juga tidak akan mengambil lebih banyak waktunya Bapak. Ini hari Sabtu kira-kira pripun, Pak? Bisa enggak, Pak, kira-kira? Soalnya saya dikasih pesan sama Pak Mahe, katanya hari Sabtu juga ada, katanya gitu. Oh, nggih, siap. Jam 7, Pak, nggih. Jam 7 pagi, Pak, nggih. Oh, nggih, siap. Siap, Pak. Jadi, teman-teman jam 7 pagi ya, harus siap. Jadi yang kencan-kencan tolong diundur dulu, ya. Kalau yang enggak punya ya kasihan, tapi ya kuliah aja deh, ya. Oke, terima kasih Pak Son atas waktu dan ilmunya. Mungkin saya akhiri. Untuk teman-teman yang belum absen, tolong absen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jin lift, Pak. Terima kasih Bapak. Matur Matur nuwun, sama-sama Pak.